Selamat sore kawan-kawan Bang Mus Bolang. Bertemu kembali dengan kami. Sudah lama kita tidak upload video, meskipun jalur ini seminggu 2 kali kita lewati. Namun karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak rutin upload. Dan untuk bulan seperti sekarang ini adalah hari Jumat tanggal 20 ya, Sabtu 21 kan. Tanggal 21 Juli 2023. Tepatnya untuk di titik ini saya sekarang jam 4 sore. Kebetulan saat ini bertepatan dengan musim giling tebu, sehingga jalur ini ramai oleh truk pengangkut tebu, namun kosongan kawan-kawan. Artinya truk pulang, karena mereka berangkatnya lewat jalur utara. Karena ini petani tebu di Lumajang, sektornya itu terbagi ke beberapa kota, termasuk di pabrik gula yang di Lumajang sendiri ada yang ke Jember, Pasuruan, Probolinggo, dan Malang. Biasanya untuk jalur yang Malang ini mereka melewati jalur selatan, jalur Dampit, Pronojiwo, Piket 0. Namun karena sekarang perbatasan Malang Lumajang jembatannya terputus akibat banjir bandang yang kemarin, maka otomatis mereka menggunakan jalur lain. Jadi truk tebu ini berangkatnya atau ketika membawa muatan mereka menggunakan jalur utara Probolinggo Pasuruan. Ketika pulang mereka potong kompas jalur tengah menggunakan jalur ini. Dan bukan hanya truk tebu saja, beberapa kendaraan niaga sudah mulai ramai di sini, meskipun ini sebenarnya jalurnya agak curam, tanjakannya juga panjang, sehingga memang benar-benar harus diperhatikan kendaraannya ketika mau menggunakan jalur ini. Baik, kita sudah mendekati di tempat pemeriksaan tiket bagi wisatawan yang akan ke Gunung Bromo. Namun bagi kendaraan yang hanya melintas, tinggal menyampaikan ke petugas bahwa hanya melintas saja. Artinya memang benar-benar kita tidak turun ke wisata Bromo. Jalur ini adalah jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang via Gunung Bromo atau Desa Ranupani yang ada di Lumajang. Desa Ranupani sudah terkenal dengan sudah banyak yang mengenal karena memang di sana adalah tempat untuk pendakian Gunung Semeru. Namun untuk saat ini Gunung Semeru masih belum dibuka untuk umum, jadi hanya terbatas di Ranupani atau Ranu Regulo saja. Barusan kita sudah melewati tempat pembayaran tiket bagi wisatawan, dan untuk wisatawan jangan coba-coba melanggar dengan berpura-pura hanya melintas, namun ketika sampai di atas ternyata turun ke kawasan Bromo, karena nanti akan kena denda 2 kali lipat. Sebaiknya kita sesuaikan dengan tujuan kita. Kalau hanya melintas saja, kalau memang mau ke Bromo silahkan bayar tiket, seperti itu. Baik, di depan kita ini ada beberapa truk, tapi kalau dari desainnya ini kendaraan niaga biasa, tapi terkosongan ini. Kalau truk tebu biasanya tidak ada terpalnya kan. Dan biasa di sini truk yang melintas itu rombongan 2, 3. Bahkan kalau truk tebu itu bisa sampai 10. Nah, ini kita dahului satu, di depan kita masih ada 3. Ini jalurnya sudah mulai menanjak ini, dan ada titik longsor. Nah, seperti yang kita lihat ini ada titik longsor juga.
Untuk kendaraan roda 2 silahkan perhatikan kendaraannya, terutama kendaraan matic, karena ini tanjakannya lumayan panjang dan juga ada tikungan yang berkelok-kelok. Jangan memaksakan kendaraannya jika memang kendaraan belum siap, apalagi berkendara dengan berboncengan atau 2 orang, itu sangat berbahaya sekali. Kalau untuk kendaraan matic berkendara sendirian di sini masih mampu. Kalau berboncengan biasanya tenaganya agak berat gitu. Nah, matic biasanya harus diperhatikan daerah fan belt, roller dan lain-lain. Jadi di daerah penggeraknya itu kan kawan harus benar-benar sehat. Barusan kita sudah mendahului 2 kendaraan kan kawan. Masih tinggal berapa ini depannya? 3 ternyata. Di depan kita masih ada 3 truk sepertinya. Caranya kita harus mendahului satu persatu. Jangan memaksakan ketika di tikungan karena dikhawatirkan ada kendaraan dari arah berlawanan. Begitu kan kawan? Bang Mus Bolang. Kalau ke arah kalau ke arah Lumajang seperti yang saya lakukan sekarang ini cenderung tanjakan. Begitu pula sebaliknya kalau ke arah Malang dari Lumajang cenderung turunan panjang seperti itu. Nah, ini kan kawan, ini tanjakan ini kan kawan. Kemudian tikungan belok kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, ada jeep wisata berpapasan dengan kita. Biasanya jalur ini didominasi oleh jeep wisata. Namun kalau jam 4 sore ini jeep wisata sudah turun. Nanti mereka jeep wisata itu ramenya ketika malam kan kawan, pagi. Start jam 12 mereka akan naik ke puncak. Karena mereka itu mengejar sunrise yang ada di penanjakan. Baik dari jalur Malang ini maupun dari Probolinggo atau Pasuruan. Kanan kiri kita jurang. Nah, jadi berhati-hatilah. Kita berpapasan dengan kendaraan truk lagi. Jadi sekarang sudah mulai ramai jalur ini kan kawan. Mulai dulu tahun kemarin ketika erupsi Semeru itu jalur ini juga salah satu jalur untuk menyalurkan bantuan korban erupsi Semeru yang menyebabkan jembatan di Piket 0 terputus atau sekarang namanya jembatan Curah Koboan. Dan tahun ini ternyata kejadian kembali, namun bukan Semeru erupsi, terjadinya lahar dingin, banjir bandang, lahar dingin ya dari Semeru yang menyebabkan beberapa jembatan di Lumajang itu terputus. Salah satunya yang ada di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Malang, sehingga jalur ini menjadi ramai kembali. Sering saya jumpai untuk kendaraan yang dari arah Lumajang menuju Malang atau dari arah sebaliknya yang arah kita sekarang, sering terjadi bau kampas rem yang gosong. Itu tandanya pengendara selalu menginjak rem atau setengah rem. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Tekniknya sebenarnya harus dipompa kan kawan, direm dilepas, terutama ketika jalur turunannya itu panjang sekali. Nah, untuk kendaraan matic juga caranya remnya jangan selalu ditekan atau sampai setengah rem terus menerus, karena akan membahayakan pengendaranya. Nah, caranya bagaimana? Dipompa itu tadi, direm sedikit dilepas, direm dilepas seperti itu. Meskipun direm agak panjang, kemudian dilepas sebentar, direm lagi, dilepas sebentar gitu kan. Tujuannya biar ada sirkulasi angin
di antara kaliper rem itu. Karena kalau sudah blong biasanya, terutama untuk rem cakram, biasanya kalipernya itu atau pistonnya tidak kembali dia, sehingga lengket di rumah kaliper. Akhirnya apa? Tidak terjadi pengereman, meskipun ditekan pun tidak bisa karena sudah lengket. Begitu kawan-kawan. Dan biasanya minyak rem itu kembali ke reservoir semua, sehingga seolah-olah kosong, namanya juga blong. Nah, kebetulan ini agak kosong, jadi kita bisa mempercepat berkendara. Hanya saja ini harus berhati-hati karena ini tanjakan, ini menanjak terus, ini tanjakannya lumayan panjang ini. Untuk saat ini jalur ini sudah mulai lebar kawan-kawan, kanan kiri sudah selesai pelebarannya atau sudah dicor, sudah dilakukan pengecoran, sehingga tidak khawatir misalnya berpapasan dengan sesama roda 4 kalau menggunakan roda 4 kawan-kawan. Kita sudah hampir sampai di Desa Ngadas ini. Selamat datang di Desa Wisata Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ini adalah desa terakhir yang berada di daerah ini dan berada di wilayah Kota Malang. Biasanya di sini kalau terjadi kabut, ya itu sudah hal biasa kan kawan. Jangan panik, misalnya menggunakan jalur ini ternyata di daerah ini lagi datang kabut, ya biasa saja. Dinikmati saja santai, yang penting pandangan, gunakan lampu kabut dan lain-lain. Ramai dengan kendaraan. Ini masih sore hari. Kita sudah hampir sampai di keramaian Desa Ngadas. Nanti akan banyak rumah warga di sana. Kalau ini masih kanan kirinya adalah kebun warga yang biasanya ditanami sayur kol, kubis, bawang pering, kentang dan lain-lain. Itu memang sudah kebiasaan warga sini dalam bercocok tanam. Nah, ini di depan kita masuk di daerah rumah-rumah warga. Kebetulan yang kita lewati sekarang, sebelah kiri kita adalah rumah-rumah, sebelah kanan jurang. Nah, jadi kita harus saling berhati-hati. Untuk jalur ini agak sempit kan kawan, jadi untuk berpapasan harus pelan-pelan, bukan bergantian, pelan-pelan. Kanan kita adalah jurang. Kalau di titik barusan sampai di titik ini, kalau misalnya ketika musim hujan biasanya rawan tanah longsor. Ini agak menanjak, masih juga agak menikung, belok kanan atau belok kiri, atau bahkan kadang ada belok yang melingkar seperti itu kan. Nah, di titik ini kita harus bergantian. Kanan kiri kita jurang, kemudian kita akan melewati di titik ini. Kiri kita jurang, kanan adalah tebing. Ini sangat sempit ini. Ini sangat sempit sekali. Kebetulan di depan kita adalah truk tebu kosongan. Nanti kita akan mendahului bergantian. Nah, di titik ini sangat sempit, ngepres atau pas ke lebarnya kendaraan. Jadi kalau berpapasan harus bergantian.
Ini tanjakan dan menikung, melingkar, tikungannya melingkar ke arah kiri. Kiri kita tebing, kanan kita jurang. Nah, di depan berpapasan dengan sesama roda 4 kendaraan truk. Nah, itu ngepres itu. Kanan kiri tebing. Kanan kiri jurang. Nah, kita lihat itu harus bergantian karena di depan sebelah kiri pas ada jurang gitu. Nah, itu kan kawan. Jadi kalau berkendara di jalur ini harus bisa membagi kapan harus minggir, kapan harus jalan. Tidak perlu rebutan jalur kan kawan, karena ini jalurnya berbahaya. Kita lihat di depan, kanan kiri jurang. Di depan kita ada 2 truk. Nanti akan kita dahului ketika kita mendapatkan celah aman untuk mendahului. Karena kalau saya lihat sekarang masih tidak ada celah, karena jalurnya masih menanjak. Bahkan di titik ini kanan kiri jurang dan sempit ya. Kita pelan-pelan saja ngikuti truk ini dulu, nanti kalau ada celah akan kita dahului. Karena kita sudah mendekati ke tempat daerah namanya Jemplang.
Kondisi saat ini cerah sekali kan kawan, jadi bahkan cenderung panas. Namun kalau pagi kondisinya sangat dingin sekali. Karena kebetulan sekarang adalah bulan Juli Agustus itu biasanya puncaknya dingin di daerah ini, sehingga kalau berangkat pagi saya sarankan kan kawan untuk menyiapkan pakaian yang tebal. Nah, di titik ini tanjakan dan melingkar kan kawan, gunakan klakson kalian. Dikhawatirkan berpapasan dengan kendaraan di depannya tanpa diketahui. Ini menanjak, ini agak gelap karena silau ya, perubahan dari matahari, karena memang kondisinya panas. Sebelah kanan kita barusan kita lewati punden. Ini sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan. Ini berada di posisi Kabupaten Malang. Di depan nanti di perbatasan kita akan memasuki Kabupaten Lumajang yang ada di perbatasan Desa Ngadas dengan Desa Ranupani. Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo, sedangkan Desa Ranupani berada di Kecamatan Senduro, Lumajang. Nah, kita berpapasan dengan roda 4. Ini sempit juga. Ini nanjak kawan-kawan, kelihatan sih kan. Posisinya nanjak, sebelah kanan kiri. Kanan bukan tebing jurang ya barusan. Kalau yang sebelah kiri barusan jurang gitu. Kebetulan banyak pepohonan sehingga tidak terlihat itu jurang atau tebing. Kalau sekarang kanan kita jurang, kiri tebing. Nah, di depan nanti kanan kiri jurang. Di depan sana kita lihat pemandangan. Di bawah sana yang sebelah kiri itu adalah jalur wisatawan yang menuju ke Gunung Bromo. Jadi turun di daerah Padang Pasir sebelah kiri itu. Sebenarnya untuk pemandangan yang bagus, jika kawan-kawan tidak ke Bromo hanya melewati saja, di titik ini lebih bagus daripada tadi di titik Jemplang yang kita berhenti sejenak itu. Di sini saya sering beberapa kali mendapatkan pemandangan bagus, terutama ketika posisi awan ada di bawah kita sebelah kiri. Kita tidak berhenti ya, kita lewati saja. Nah, di sebelah kiri kita itu sering ada pemandangan yang bagus. Di sana juga tempat matahari terbit atau sunrise. Nah, titik ini namanya Bantengan, titik Bantengan atau puncak Bantengan. Nah, di depan banyak kendaraan roda 4 truk yang berhenti, sepertinya masih istirahat sejenak makan bakso. Nah, di sini juga tempat untuk melihat pemandangan bagus. Titik Bantengan ini, puncak Bantengan bahasanya, namanya puncak Bantengan yang berada di Desa Ranupani. Kita sekarang sudah berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Di depan kita itu adalah Gunung Semeru. Di depan kita Gunung Semeru. Kebetulan
kondisinya agak gelap ini, karena ini sebenarnya bukan gelap, tapi karena ketidakmampuan kamera saya dalam menghadapi perubahan kecerahan secara tiba-tiba karena kondisinya panas. Nah, di sini rindang, sehingga ketika rindang secara tiba-tiba dia membacanya seolah-olah gelap. Nah, itu karena keterbatasan kamera kami. Kita sekarang menuju ke desa Ranupani. Dari desa Ranupani menuju Lumajang nanti jalurnya cenderung landai namun berliku, dan kita akan melewati hutan burno atau hutan lindung yang lumayan jarak tempuhnya panjang, kira-kira 20 sampai 21 kilo jarak tempuhnya. Hutan tersebut berada di antara desa Ranupani dengan desa Burno yang sama-sama berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Jadi kalau berkendara dari arah Bandengan menuju Ranupani, seolah-olah kita itu berkendara ke arah Gunung Semeru yang ada di depan kita. Kalau pagi biasanya pemandangannya lebih bagus daripada siang atau sore hari seperti ini. Dan kalau sore sering kabut untuk di daerah ini. Tapi kebetulan untuk saat ini cerah dan panas. Selamat datang di desa Ranupani. Ini sudah mulai ada bangunan-bangunan rumah warga, namun masih jarang karena yang banyak nanti di depan. Untuk sinyal Telkomsel di sini sudah ada dan sudah 4G kan kawan. Tapi biasanya kalau di puncak Jemblang itu tidak ada sinyal. Di sini sudah ada 4G. Kebetulan saya menggunakan Telkomsel dan mendapatkan sinyal 4G. Nah, kita sudah masuk ke tengah-tengah desa Ranupani. Di sini sama dengan desa Ngadas, keseharian warganya adalah bercocok tanam atau bertani, menanam sayuran, kentang, kubis, sayur kol, bawang pring, dan lain-lain. Kita sekarang berada di tengah-tengah desa Ranupani. Sebelah kanan kita pojokan ini adalah SD SMP 1 atap. Ranu artinya adalah danau. Kita sudah mendekati danaunya, danau atau Ranupani itu. Kita sudah mendekati Ranupani atau danau yang dinamakan Danau Ranupani tersebut. Di depan sana adalah Ranupaninya. Sebenarnya kita harus belok kanan untuk melanjutkan perjalanan, namun nanti saya akan mencoba masuk ke tempat wisata Ranupani di depan sana. Nah, sesuai papan penunjuk arah seharusnya kita belok kanan di sini. Nah, namun kita masuk ke tempat wisata sebentar. Di sana sudah dibangun beberapa bangunan seperti kerucut itu. Ada warung-warung warga.
bisa digunakan untuk berhenti sejenak, minum kopi, makan mie. Biasanya di sini banyak yang makan pop mie. Nah, ini kondisi dari Ranupaninya. Sebenarnya Ranupani tidak terlalu bagus untuk danaunya. Lebih bagus Ranukumbolonya. Ranukumbolo sebelahnya Ranupani ini hanya berjarak mungkin tidak sampai 1 kilo jalan kaki. Untuk sementara masuk di daerah Ranupani ini masih gratis. Kalau sekarang masuk di daerah Ranukumbolo, informasinya ada tiket 10.000 per kepala. Baik, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Lumajang. Di depan sana nanti kita akan bertemu dengan kantor TNBTS atau tempat untuk pendaftaran tiket pendakian Gunung Semeru. Namun untuk saat ini masih tutup kan kawan. Sebelah kanan kita adalah kafe, bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Untuk Ranukumbolo, pintu masuknya di sebelah kiri barusan. Sebelah kiri ini adalah kantor TNBTS. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Burno. Kita akan memasuki hutan Burno. Kebetulan kita disuguhi pemandangan yang kabut dan sedikit basah. Ini kabut basah kan. Sepanjang perjalanan ini kita lihat tadi kita cerah, di titik ini langsung kabut. Ini kabut sekarang kan, kabut basah, jadi dingin ini. Jadi kalau muka itu agak basah kalau tidak menggunakan helm ya. Di depan sana sebelah kanan adalah jalur pendakian Gunung Semeru. Ini ada gapuranya sebelah kanan ini, namun masih tutup ya. Baik kan kita start memasuki hutan Burno. Kebetulan kemarin ketika hujan lebat sempat terjadi longsor di beberapa titik. Sampai sekarang masih ada bekas longsornya. Kita di hutan ini kita merasakan agak dingin kan karena memang embunnya atau kabutnya sedikit mengembun atau kabut basah. Nah, ini ada bekas longsor masih belum dirapikan, belum dibersihkan. Sebelah kanan kita tebing, di sebelah kiri jurang. Nah, ini kita bertemu dengan satu titik longsor lagi. Nah, kita lihat di kamera kami ada tetesan air kan. Jadi itu sebenarnya tidak hujan, hanya kabut yang sedikit mengembun. Kita berpapasan dengan 2 truk, sehingga karena kamera kami sudah sedikit mengembun, akhirnya video ini kita skip teman-teman. Mohon maaf, untuk perjalanan di dalam hutannya tidak kita tampilkan secara lengkap. Nah, di depan kita pertengahan hutan kita menjumpai atau bertemu dengan truk tebu. Ini juga truk tebu yang sudah saya bahas tadi di awal-awal video. Namun video ini tidak akan saya setel secara tidak akan saya tampilkan penuh karena kamera kami sudah mulai mengembun. Kacanya sudah mulai mengembun, kita lihat. Jadi ini keteledoran saya, lupa tidak saya lap tadi. Meskipun ini kondisinya tidak hujan, hanya embun saja. Di depan saya ada 2 truk
Nanti kita akan coba untuk mendahulunya jika ada celah untuk mendahului, karena memang jalur ini meskipun turunannya atau tanjakannya tidak terlalu curam, namun tikungannya berliku. Kita murni berjalan di tengah hutan lindung. Jadi di sini akan kita jumpai beberapa pohon yang sangat tinggi dan besar sekali, karena memang hutan lindung tidak dipotong atau pohonnya tidak dipotong dan tidak dikomersilkan, tidak ditebang ya, sorry. Barusan kita sudah mendahului satu kendaraan, tinggal satu kendaraan lagi. Kalau celahnya cukup kita dahului. Nah, setelah beberapa perjalanan akhirnya kita berjumpa dengan truk yang rombongan truk yang selanjutnya, karena memang videonya memang saya potong tadi. Kita sampai di Karcis, tempat pemeriksaan tiket wisatawan yang menuju ke arah Bromo di sisi Kabupaten Lumajang. Di depan juga truk-truk kosong atau truk balen istilahnya. Kalau truk balen itu berarti truk pulang kampung, tadi berarti sudah mengantarkan barang, kemudian sekarang dia kembali ke poolnya. Berarti truk balen kalau bahasanya orang sini, truk balen. Ini truk tebu ya, jadi tadi sudah sebelumnya, hari sebelumnya atau jadi mereka itu mengantarkan tebu ke pabrik, kemudian setelah itu mereka pulang. Kalau gelap kawan-kawan, jadi video ini memang murni saya skip karena mesin kameranya tidak atau kurang terlalu jelas. Ada 3 truk lagi yang belum kita dahului, nanti akan kita dahului. Kita dahului yang ini sekarang truk warna merah. Meskipun barusan kita bel, kita klakson, ternyata truknya juga ngegas, itu tidak memberi celah tadi. Tinggal 2 truk lagi yang belum kita dahului, akan kita dahului sejenak. Kalau ada celah nanti akan kita dahului, intinya seperti itu kawan-kawan. Berpapasan dengan kendaraan pribadi, berarti dia akan ke arah Malang atau ke arah Ranupani. Belum ada kesempatan untuk mendahului kan kawan, karena memang jalurnya sempit dan kendaraan di depan saya juga lumayan cepat ya. Ada 2 kendaraan yang akan kita dahului, 2 truk. Baik, kita dahului lagi, tinggal 1 truk lagi yang menjadi PR kita untuk kita dahului. Ini posisi sekarang sudah mendekati desa Burno. Kanan kiri ini sudah bukan hutan lindung, jadi ini hutan produksi. Pohonnya nanti kalau sudah besar tua akan ditebang, diganti dengan pohon baru. Video akan saya akhiri ketika kita sudah sampai di Pasar Senduro kawan-kawan. Ini kita sudah sampai di desa Burno, desa terakhir sebelum hutan atau yang berbatasan langsung dengan desa Ranupani. Kebetulan di sini juga kita jumpai truk tebu kosongan juga, karena memang untuk bulan-bulan ini adalah musim giling,
sehingga siang malam kita jumpai banyak truk baik yang bermuatan maupun kosongan. Yang bermuatan tempuh lewat jalur utama, kosongannya pulang lewat jalur bermuatan. Kita dahului truk tersebut. Sekarang kita sudah berada di pertigaan Pasar Senduro. Nah, kita belok kanan. Nah, nanti kita sampai di pertigaan depan, kita belok kiri. Yang mana kanan jalannya adalah Pasar Senduro dan Polsek Senduro. Cukup sekian dari kami Bang Mus Wulang. Untuk update video terbaru tentang perkembangan, silahkan like dan subscribe, komen juga boleh di video ini dan di channel kami. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah berlangganan untuk melihat video kami. Cukup sekian dari kami, semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.